Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sevilla resmi rekrut Isco Alarcón. Sevilla mendapatkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2022. Sevilla mengumumkan transfer mantan gelandang Real Madrid Isco Alarcón secara cuma-cuma. Mantan gelandang Real Madrid itu akan mendapatkan kontrak selama 2 tahun. Isco akan menjadi pemain ketiga yang direkrut oleh Sevilla di musim panas ini. Laga pramusim, Morata hat-trick, Atletico gasak Juventus 4-0. Juventus menjamu Atletico di Continassa. Baru 10 menit berjalan, Morata sudah membawa Atletico unggul. Pallone dentro per Morata! Morata kembali mencetak gol di menit ke-43. Segue Bremer che recupera la posizione, ancora Morata! Skor 2-0 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, Morata kembali tergina dengan mencetak hat-trick di menit ke-62. Che va quasi in porta! E va... Atletico mencetak gol keempat lewat aksi Matheus Cunha di penghujung laga. Che ce l'ha sul sinistro, lo prova! E arriva anche il quarto... Skor 4-0 untuk kemenangan Atletico menghiasi pertandingan. Laga pramusim, AS Roma kalahkan Shakhtar 5-0. Laga Roma versus Shakhtar digelar di Stadion Olimpico. Tampil di kandang sendiri, Giallorossi bermain rengginas dan mengalahkan tim tamu dengan skor 5-0. Kelima gol Roma dicetak Lorenzo Pellegrini di menit ke-19. Zaniolo verso Dybala, Abraham Pellegrini in area, Pellegrini! Gianluca Mancini di menit ke-41. In area di rigore, indietro per Zaniolo che la lascia! Gol bunuh diri Yukim Konoplyanka di injury time babak pertama. Che avanza un paio di finte, poi il tiro cross in mezzo, Spinazzola! Nicolo Zaniolo di menit ke-59. Dentro c'è anche Zaniolo, servito in area di rigore, Zaniolo! Dan El Shaarawy di menit ke-87. Anche Felix, palla per Bove in area di rigore, Bove! Laga ini menjadi uji coba pramusim terakhir AS Roma jelang bergulirnya Liga Italia. Johan Gamper Trophy, Barca lumat Pumas 6-0, Lewandowski cetak gol. Barcelona melawan Pumas bertajuk Trofi Johan Gamper, tuan rumah tampil buas dan melibas Pumas 6-0, gol tanpa balas lewat aksi Lewandowski di menit keempat. Pedri di menit kelima. Ousmane Dembele di menit ke-10. Gol kedua Pedri di menit ke-19. Aubameyang di menit ke-19. Dan Frenkie de Jong di menit ke-84. Trofi Johan Gamper pun menjadi milik Barcelona. MU versus Brighton, setan merah dipermalukan di kandang sendiri. Old Trafford menjadi arena laga pertama Manchester United di Liga Inggris 2022-2023. Manchester merah menjamu Brighton. Duel kedua tim berjalan sengit. Tuan rumah kecolongan 2 gol di babak pertama melalui brace Pascal Gross di menit ke-30 dan di menit ke-39. MU hanya bisa membalas 1 gol via on goal Alexis McAllister. Duel tuntas dengan skor 2-1 untuk Brighton. West Ham versus Manchester City
2 gol Haaland menangkan The Citizen. Laga West Ham versus Manchester City digelar di London Stadium. Haaland diturunkan sebagai starter di pertandingan ini. Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-36 lewat sebuah eksekusi penalti. Striker anyar City itu kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-65 usai memanfaatkan umpan terobosan Kevin De Bruyne. Tak ada gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan City menghiasi pertandingan. Debut pahit Erik ten Hag. Debut Erik ten Hag di Premier League berakhir pahit. Manchester United dipermalukan Brighton dengan skor 1-2 di kandang sendiri. Kekalahan ini turut menghadirkan sebuah torehan buruk bagi Erik ten Hag selaku manajer MU. Ten Hag menjadi manajer pertama MU sejak Louis van Gaal pada 2014 yang menderita kekalahan di pekan pembuka Premier League. Selain itu, Manchester United-nya Ten Hag akhirnya membuat Brighton pecah telur di Old Trafford. Si burung camar berhasil meraih kemenangan pertama dalam sejarah klub selama 113 tahun. Pascal Gross momok untuk gawang MU. Pascal Gross kembali jadi aktor utama di balik kekalahan MU. Gawang MU memang favorit Pascal Gross. Menurut catatan yang dilansir Opta, gelandang asal Jerman itu sudah mencetak total 6 gol ke gawang Manchester United di Premier League, 2 kali lipat lebih banyak dari yang pernah ia ciptakan ke gawang tim lain. Ini juga ketiga kalinya Pascal Gross menjadi penentu kemenangan Brighton atas MU. Erling Haaland ikuti jejak Aguero di laga debut. Erling Haaland melakoni debut sempurna di Premier League dengan memborong 2 gol kemenangan Manchester City. Menurut catatan Opta, Erling Haaland menjadi pemain kedua Manchester City yang mencetak 2 gol di laga debutnya di Premier League. Pemain pertama yang melakukannya adalah Sergio Aguero pada Agustus 2011 melawan Swansea City. Kendati menandai debutnya di Premier League dengan mencetak brace, Erling Haaland merasa seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Erling Haaland bangga ditonton ayah saat cetak brace di debut Liga Inggris. Manchester City menundukkan West Ham 2-0 pada pertandingan pekan perdana Liga Inggris 2022-2023 di Stadion Olimpiade London, Minggu 7 Agustus. Erling Haaland yang menjalani debutnya menjadi satu-satunya pemain yang mencatatkan nama di papan skor dalam laga ini. Selesai laga, Haaland mengungkapkan bahwa ternyata ayahnya yang seorang mantan pemain Manchester City, Alf Inge Haaland, datang menontonnya. Itu bagus, sungguh istimewa bahwa ayah saya datang ke pertandingan dan itu sebagai momen yang membanggakan bagi saya dan keluarga saya, katanya kepada BBC Sport. Rekor Erling Haaland di laga pertama Liga. Erling Haaland mencetak gol pertama dan keduanya di Liga Inggris. Ini berarti ia terlibat dalam terciptanya 9 gol dalam 4 pertandingan Liga terakhir yang dimainkan pada matchday pertama, yakni 6 gol dan 3 assist. Data skor menjelaskan lebih detail terkait hal tersebut. Jadi ternyata Haaland mencetak 1 assist di pekan pertama Liga Austria 2019-2020, mencetak 2 gol di pekan pertama Liga Jerman 2020-2021 dan mencetak 2 gol serta 2 assist di pekan pertama Liga Jerman 2021-2022. Selain itu, Haaland menjadi debutan kedua dalam sejarah Liga Inggris yang berkontribusi atas terciptanya penalti dan kemudian ia sendiri yang berhasil mengkonversinya setelah Alexander Pato untuk Chelsea saat melawan Villa pada April 2016. Ejekan Brighton usai tekuk MU di Old Trafford, kotamu warna biru. Kemenangan berhasil didapatkan Brighton and Hove Albion di pekan perdana Liga Inggris 2022-2023. Akun Twitter resmi Brighton merayakan kemenangan ini dengan mengejek MU. Mereka membandingkan MU dengan tetangganya yang identik dengan warna biru, yakni Manchester City. Keberhasilan mengalahkan MU memang sejarah bagi Brighton. Ini merupakan pertama kalinya Brighton menang di Old Trafford. Sebelumnya, Brighton cuma bisa meraih hasil imbang melawan MU di Piala FA pada musim 1980-1981.
Ekspresi kecewa Cristiano Ronaldo usai MU keok di pekan perdana Liga Inggris. Manchester United dikalahkan Brighton and Hove Albion dengan skor 1-2 dalam laga pekan perdana Liga Inggris 2022-2023 di Old Trafford, Minggu 7 Agustus. Cristiano Ronaldo tampak kecewa berat usai peluit panjang babak kedua dibunyikan. Selepas laga, dari video yang beredar, raut kecewa tampak di wajah Ronaldo. Ia berdiri di lapangan sambil menaruh kedua tangannya di pinggang. Dari raut wajahnya, CR7 tampak menekuk alisnya dan sempat memasang tatapan seolah tak percaya. Sementara ada foto yang menunjukkan dirinya cemberut. Harry Maguire akui tak cocok sama Lisandro Martinez. Harry Maguire mengaku belum klop dengan mitra bek tengah barunya Lisandro Martinez saat Manchester United dikalahkan Brighton. Senang ada Lisandro Martinez di sini. Kami saling memperebutkan posisi di bek sentral. Kami belum banyak main bareng dan di paruh pertama tadi kami tidak satu frekuensi. Kerja sama bek tengah harus dibangun perlahan dan kami akan menjadi semakin baik dan mencatatkan clean sheet, ucap Maguire. Semua orang tahu tugasnya. Musim kemarin kami menjalani musim yang buruk. Kami punya manajer baru sekarang yang mencoba mengimplementasikan filosofinya ke tim ini, tetapi ketika tidak dilakukan dengan benar, kami terlihat terlalu terbuka. Lanjutnya, AC Milan bantai Pergolese 7-1, Charles de Ketelaere hat-trick. AC Milan kembali mengadakan laga persahabatan melawan Pergolese Minggu malam ini di Milanello. Pertandingan ini berkesudahan dengan skor 7-1 bagi kemenangan AC Milan. Investasi besar yang Milan lakukan pada Charles de Ketelaere sepertinya cukup menjanjikan. Pemain sepak bola Belgia itu sukses mencetak hat-trick dalam pertandingan ini dan ia mampu tampil sangat baik. Gol Il Diavolo Rosso lainnya dicetak oleh Tommaso Pobega, Yacine Adli, dan 2 gol dari Lazetic. Ini adalah pertandingan pramusim terakhir AC Milan karena di pertandingan berikutnya mereka akan melawan Udinese di ajang Serie A. Sandro Tonali terancam absen sebulan. Milan sedang menunggu tes setelah Sandro Tonali dan Junior Mesias mengalami cedera saat menang 6-1 dalam pertandingan persahabatan malam tadi atas Vicenza. Dalam laga itu, Tonali terpeleset dan langsung mencengkram bagian dalam kaki kirinya. Tanpa menunggu saran dari staf medis, Tonali yang kesal jelas tertatih-tatih keluar lapangan dan langsung masuk ruang ganti. Laporan awal dari Sport Italia menunjukkan itu adalah masalah flexor meskipun tes akan diperlukan untuk melihat sejauh mana kerusakannya. Ketegangan akan menjadi masalah serius karena itu bisa membutuhkan waktu 1 bulan absen sehingga dia bahkan bisa melewatkan derby melawan Inter. Hakim Ziyech susul Marcos Alonso dan Timo Werner tinggalkan Chelsea. Klub Liga Italia AC Milan mendapat angin segar terkait kepindahan winger Chelsea Hakim Ziyech pada bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, laporan terbaru dari The Athletic membocorkan jika Ziyech bakal menyusul Marcos Alonso dan Timo Werner untuk mengemasi kopernya di Stamford Bridge. Gosipnya, dalam 3 pekan ke depan, The Blues bakal mengupayakan agar Ziyech segera menemukan klub baru mengingat mereka tak masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Namun AC Milan masih urung menemukan formula yang tepat untuk membawa Ziyech ke San Siro. Di pantai Atletico Madrid, Massimiliano Allegri akui Juventus jauh dari sempurna. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengaku timnya bermain buruk saat dikalahkan Atletico Madrid di laga uji coba pramusim 2022. Ia merasa masih banyak kekurangan dari Juventus sehingga dengan mudahnya Atletico pun mengajar tim tuan rumah dengan skor 0-4. Usai pertandingan, Allegri mengatakan timnya memang harus banyak berimprovisasi. Menurutnya, anak asuhnya masih lemah dari segi mentalitas dan etos kerja saat berada di lapangan. Namun, ia tidak mengisyaratkan akan kembali menggait pemain lain di bursa transfer musim panas ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!